Oke, mohon video juga karena kegiatan kita akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita selalu dilindungi. Semoga kita senantiasa dijauhkan dari mara bahaya, dari penyakit dan segala macam hal-hal yang merugikan kita. Baik, teman-teman sekalian, peserta mata kuliah untuk pendidikan Pancasila, pertemuan kedua untuk kelas A13 ya. Pertama kita bersyukur kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan yang diberikan kepada kita. Hari ini kita bertemu untuk perkuliahan yang kedua ini, tapi sebelumnya saya ingin berbagi dulu untuk LMS ya, karena pembelajaran kita ke depan itu adalah akan banyak menggunakan LMS. Bagi teman-teman yang kesulitan atau yang belum bisa masuk atau login LMS karena masalah password dan lainnya, silakan menghubungi pihak fakultas yang menangani masalah IT ya, dan juga LMS ini agar bisa efektif, karena memang LMS itu akan merekod, akan menyimpan semua data aktivitas yang kita lakukan, baik itu Zoom, diskusi, live chat, tugas dan sebagainya ya. Nah, berikut Bapak sampaikan untuk tata cara kalian masuk ke LMS ya. Tahap pertama adalah kalian pastikan kalian masuk melalui web ini, lms.unifpancasila.ac.id ya. Setelah Anda klik, ini seperti ini munculnya penampilannya. Setelah itu di sini login. Ya, login di sini yang pojok atas kanan. Setelah login, berikutnya kalian ya masukkan nomor induk mahasiswa di sini ya, untuk mahasiswa, kemudian @unifpancasila.ac.id, kemudian isi password yang sudah diberikan oleh fakultas ya, di sini isi. Nah, ini coba Bapak pakai akun Bapak, password yang sudah Bapak miliki, masuk. Setelah masuk, maka inilah penampakan di bagian depan LMS. Ini punya Bapak kebetulan di sini ya. Kemudian masuk ke kelas yang kalian ikuti ya. Di sini kalian ikuti berarti kelas A13 ya. Nah, di sini A13, klik di sini. Setelah klik di A13, maka muncul seperti ini. Kita perhatikan ada announce di sini, pengumuman-pengumuman yang Bapak tulis. Silakan nanti di sini diklik, dibaca-baca ya. Baik itu tentang diskusi, tentang kelompok, tentang tata tertib dan sebagainya, atau pengumuman lain. Saya lebih senang kalian menggunakan LMS ya, termasuk mau chat pun sebenarnya biar kalian bisa menulis atau melakukan melalui LMS. Ada menu chatting di sini di LMS, kita terrecord ya semua aktivitas yang mahasiswa lakukan. Di sini ada aturan diskusi juga kalian bisa buka. Nah, absen mahasiswa di samping langsung saya konekkan ke SIAK, di sini kalian juga bisa mengisi. Kalau Bapak misalkan kelewatan, kalian bisa klik di sini untuk mengisi absen. Ini absen di sini saya linkkan ke absen di Google Form. Ya, kita lihat seperti apa absen. Setelah muncul nanti kalian isi nama, kemudian data-data yang diminta di sini ya. Nah, di sini silahkan diisi untuk absensi. Ya, ini bisa tiap pertemuan bisa dipakai. Nah, selanjutnya kita sekarang masuk di pertemuan yang kedua. Pertama kemarin sudah kita melakukan video conference tentang gambaran materi, perkenalan. Nah, sekarang
Kita di sini pertemuan kedua. Di sini ada aturan diskusi, bisa dibaca, video conference, forum diskusi, live chat. Ya, video conference ini adalah Zoom, forum diskusi ini tempat untuk ajang diskusi, live chat ini sama seperti WhatsApp, hanya terrecord aja di LMS. Ya, tugas kelompok nanti bisa dimasukkan di sini, pengumpulan tugas. Ya, tugas kelompok nanti, tugas kelompok. Kalau tugas individu nanti menyusul ya, karena saya sedang membuat aturan tentang penyusunan tugas kelompok, tugas pribadi atau individu. Nah, saya coba membahas sedikit tentang aturan diskusi kita pada hari ini, ya, bahwa nanti kelompok yang akan diskusi membuat presentasi menggunakan PowerPoint, menyiapkan makalah dan PowerPoint-nya. PowerPoint untuk diskusi atau penyampaian materi sekitar 10 menit saja, ya, atau 15 menit paling lama, gitu ya. Diskusi dibuka oleh juru bicara kelompok dan menyebutkan judul dan anggota kelompoknya, presentasi oleh anggota kelompok lain dengan durasi, nah ini 15 sampai 20, paling lama 15 lah. Ya. Diskusi kelompok dengan 3 penanya selama 15 menit nanti dijawab oleh anggota kelompoknya. Dosen memberikan ulasan singkat, jika masih ada waktu dan atas persetujuan dosen, maka diskusi dilanjutkan oleh kelompok selanjutnya. Makalah dikumpulkan paling lambat seminggu setelah kelompok yang bersangkutan presentasi. Soft filenya di-upload di LMS, kemudian di print out-nya, makalahnya nanti diserahkan ke ketua untuk nanti saya ambil, ya. Makalah dan materi makalah ya, PowerPoint nggak usah. Makalah aja yang diupload di LMS ya pada menu pengumpulan tugas. Ya, setelah video conference nanti kita lanjutkan dengan live chat atau forum diskusi atas arahan dosen sesuai waktu dan kondisinya. Nah, ini aturan diskusi. Mudah-mudahan hari ini kelompok 1 siap ya. Kelompok 1 ada hari ini ya. Kelompok 1 sudah siapan PowerPoint-nya ya. Pak. Sudah, ya. Pak. Nah, sudah ya. Oke, kalau makalah nyusul enggak apa-apa, enggak harus hari ini ya. Makalah sudah juga, Pak. Saya kirim dua-duanya, Pak. Baik, bagus. Sudah, itu hanya makalah belum bisa dikumpulkan ya karena Bapak juga belum ke kampus. Oke, untuk hari ini saya serahkan kepada Mbak Nasroh ya dan anggota tim untuk melakukan presentasi ya. Oke, sebelum kita mulai ada pertanyaan? Untuk LMS yang ada kesulitan, silahkan nanti hubungin fakultas. Ya, ada apa tidak bisa aktif atau masuk ke LMS? Ya, hari ini kita membahas tentang sebentar ya. Oke, tentang pertemuan pertama tentang kedua ya, menjelaskan sejarah perumusan dan pengesahan Pancasila. Saya harapkan disampaikan dengan poin-poin saja gitu ya, secara singkat tapi jelas. Ini yang pertama. Minggu depan tolong siapkan kelompok 2 membahas mengenai memahami Pancasila sebagai nilai-nilai luhur bangsa ya yang penting ya. Ini topik utamanya yang akan dibahas. Oke, silakan kelompok pertama untuk memulai presentasi. Saya serahkan sepenuhnya waktunya kepada Mbak Nasroh dan teman-temannya. Silakan. Saya share screen dulu ya, Pak ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Nasira Ramadhani Namora, dan juga ada Muhammad Zahreza Hafid, dan yang terakhir Sahabi Bukik Arisandi. Di sini kami akan menjelaskan tentang Pancasila dalam lintasan sejarah bangsa, yang akan dimulai dari saya terlebih dahulu. Arti kata Pancasila. Pancasila itu adalah landasan dari segala keputusan bangsa dan menjadi ideologi tetap bangsa serta mencerminkan kepribadian bangsa. Nah, Pancasila ini merupakan ideologi bagi negara Indonesia. Arti kata Pancasila. Apa sih maksud dari Pancasila ini? Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Pancasila, dan memiliki yaitu Panca dan Sila. Panca itu merupakan 5 dan Sila itu merupakan dasar, atau bisa kita lihat yaitu tingkah laku yang baik. Selanjutnya, sejarah Pancasila.
Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, di mana sila-sila yang terdapat dalam Pancasila itu sudah diterapkan dalam kehidupan masyarakat maupun kerajaan meskipun sila-sila tersebut belum dirumuskan secara konkret. Nah, menurut kitab Sutasoma, karangan Putan Tular, yaitu Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Selanjutnya yaitu zaman Kerajaan Sriwijaya. Nah, menurut Mr. Muhammad Yamin bahwa berdirinya negara kebangsaan Indonesia ini tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan lama yang merupakan warisan dari nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, pada abad ke-7 ini munculnya sebuah kerajaan di daerah Sumatera, yaitu Kerajaan Sriwijaya di bawah kekuasaan Wangsa Shailendra. Nah, unsur-unsur yang terdapat di dalam Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, tata pemerintahan atas dasar musyawarah dan keadilan dilaksanakan pada waktu itu. Pada hakikatnya, nilai-nilai budaya bangsa semasa kejayaan Sriwijaya telah menunjukkan nilai-nilai Pancasila, yaitu satu, nilai sila pertama terwujud dengan adanya umat agama Buddha dan Hindu hidup berdampingan secara damai. Pada Kerajaan Sriwijaya terdapat pusat kegiatan pembinaan dan pengembangan agama Buddha. Yang kedua yaitu nilai sila kedua terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dengan India atau dinasti Harsa. Nah, di sini pengiriman para pemuda untuk belajar di India. Dan adanya telah menumbuhkan nilai-nilai politik luar negeri yang bebas dan aktif. Yang ketiga yaitu nilai sila ketiga sebagai negara maritim. Sriwijaya telah menerapkan konsep negara